Hari ini kami melihat Presiden tidak bisa memposisikan dirinya sebagai Presiden bagi segenap rakyat Indonesia, tapi lebih sebagai Presiden bagi segenap pemilihnya. Sehingga dalam prosesnya itu selalu ada semacam pembedaan, tidak equality begitu. Misalkan kalau yang dilaporkan grup yang pro Presiden tidak pernah diproses, tapi begitu aktivis-aktivis yang kontra, yang oposan itu begitu dilaporkan langsung proses. Jumbur langsung proses, Ali Barasa langsung protes, Anton Permana langsung proses. Banyak lagi lah semua. Syahganda Nainggolan juga langsung proses, dan Ruslan Buton juga langsung proses. Sementara di barisan Abu Janda, Adi Armando, Sukmawati, Anto Kuntadi dan yang lain-lain itu sampai hari ini juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan AK Channel. Saya ingin menyampaikan update perkembangan tentang sidang gugatan terhadap Presiden Joko Widodo yang semestinya agenda mediasi adalah menerima jawaban dari Presiden yang saat itu penggugat dalam perkara 266-PDTG-2021-PNJK-TPST telah memberikan opsi kepada Presiden Joko Widodo. Yang pertama, Presiden Joko Widodo mengundurkan diri. Yang kedua, Presiden Joko Widodo menyatakan dirinya telah melakukan perbuatan tercela. Yang ketiga, Presiden Joko Widodo bertaubat dengan syarat yang pertama, Presiden Joko Widodo menghentikan kriminalisasi terhadap para ulama dan aktivis. Kami sebutkan diantaranya Habib Muhammad Rizik Syihab, Gus Nur, Ali Baharsa, Jumur Hidayat, Syahganda Nainggolan, dan yang lain-lain. Dan yang kedua, menghentikan kriminalisasi terhadap ormas Islam. Karena itu kita meminta Presiden mengaktifkan kembali FPI dan HTI. Dan yang ketiga, kami meminta kepada Presiden sebagai bentuk taubatnya adalah mengeluarkan Perpu peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang isinya mencabut keberlakuan sejumlah undang-undang yang tidak pro rakyat. Undang-undang perubahan KPK 19 tahun 2019. Undang-undang tentang minerba perubahan, Undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan Undang-undang nomor 4 tahun 2009 misalnya. Kemudian Undang-undang Cipta Kerja Omnibus Law, Undang-undang nomor 11 tahun 2020 itu. Dan berbagai produk legislasi nasional lainnya, termasuk menghentikan pembahasan RUU HIP yang kemudian berubah nomenklaturnya menjadi RUU BPIP. Pemirsa, 5 Juli yang lalu sudah dijawab. Tapi jawaban dari Presiden, ya begitulah, kita ketahui jawabannya. Jadi tidak mengambil satupun opsi dari apa yang kami tawarkan. Dan tentu saja karena kami sudah berkeyakinan, berketetapan hati akan menggugat Presiden, tentu kami menyampaikan gugatan ini dan sudah siap dengan bukti-bukti. Dan akhirnya 5 Juli kemarin mediasi gagal dan masuk kepada pokok perkara. Sebenarnya apa sih yang dipersoalkan oleh penggugat? Dan saya kira apa yang dipersoalkan oleh penggugat, Muhyiddin Jalih dan kawan-kawan ini juga persoalan yang dirasakan oleh bangsa kita, rakyat kita. Walau saya tidak mengklaim seluruh rakyat, karena boleh jadi pendukung Pak Jokowi semuanya tetap saja mereka merasa nyaman, merasa enjoy, walaupun kondisi ekonomi, kondisi politik kita kacau balau. Yang kami persoalkan adalah memang ada carut marut ya, di perbuatan melawan hukum itu dalam bentuk disfungsi para presiden gitu. Tidak menjalankan fungsi sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan untuk mensejahterakan, untuk memberi keamanan, untuk memberikan keadilan. Misalkan di dalam konteks kesejahteraan ekonomi jadi carut marut, utang menggunung gitu. Jadi data-data hutang sampai hari ini justru terus naik dan tak terkendali gitu. Saat di gugatan disampaikan itu masih di 5.500-an triliun. Hari ini sudah 6.500-an triliun hutang kita gitu. Jadi bukti juga nanti kami akan update
Jadi saat daftar utang negara baru 5.500, sekarang dalam prosesnya utang negara sudah meningkat 6.500 triliun. Itu belum termasuk utang dari BUMN yang itu juga menjadi tanggung jawab pemerintah gitu. Yang kedua, persoalan penegakan hukum, ya masalah KM50 juga kami persoalkan, termasuk kriminalisasi terhadap Habib Muhammad Rizik Syihab, termasuk juga apa yang dialami oleh aktivis-aktivis lain. Dan juga kita persoalkan soal legislasi yang tidak pro rakyat. Tadi sudah saya sebutkan, dan juga masalah ada legislasi waktu itu kan rencana untuk melegalisasi miras dengan dikeluarkannya Perpres yang di lampiran keduanya itu kan memberikan izin industrialisasi miras, walaupun akhirnya dibatalkan saat itu. Tapi di sana kan sudah ada kehendak untuk melegalisasi miras, padahal miras itu di dalam doktrin agama apapun kan tidak sejalan dengan ajaran agama begitu. Dan soal pembelahan anak bangsa, cebong kampret dan seterusnya, sampai hari ini juga ketika Prabowo Subianto sudah menjadi satu kesatuan dengan menterinya Presiden Jokowi, toh di tengah-tengah masyarakat terjadi pembelahan yang itu juga menjadi tanggung jawab presiden tentunya. Karena hari ini kami melihat presiden tidak bisa memposisikan dirinya sebagai presiden bagi segenap rakyat Indonesia, tapi lebih sebagai presiden bagi segenap pemilihnya. Sehingga dalam prosesnya itu selalu ada semacam pembedaan, tidak equality begitu. Misalkan kalau yang dilaporkan grup yang pro presiden tidak pernah diproses, tapi begitu aktivis-aktivis yang kontra, yang oposan itu begitu dilaporkan langsung proses. Jumbur langsung proses, Ali Barasa langsung protes, Anton Permana langsung proses, banyak lagi lah semua. Syahganda Nainggolan juga langsung proses, dan Ruslan Buton juga langsung proses. Sementara di barisan Abu Janda, Ade Armando, Sukmawati, untuk Kuntadi dan yang lain-lain itu sampai hari ini juga nggak tahu. Nah, pada simpulannya bahwa ini ada masalah. Yang paling utama adalah kebohongan. Nah, itu juga masuk materi daripada gugatan yang kami ajukan. Dan materi kebohongan ini kan sebenarnya juga yang dipersoalkan oleh kawan-kawan BEM UI yang belum lama ini. Kawan-kawan BEM UI memberikan gelar kepada Presiden Joko Widodo sebagai the King of Lip Service. Kemudian juga kawan-kawan di BEM Gajah Mada UGM mengatakan Presiden Jokowi sebagai juara umum, tidak sesuai antara kata-kata dengan perbuatan, dan yang lain-lain. Kawan-kawan mahasiswa lainnya juga banyak yang memberikan kritik kepada presiden tentang adanya ketidaksinkronan antara janji dengan realisasinya. Bahkan BEM UI menyampaikan diantaranya adalah masalah KPK. Presiden berjanji akan memperkuat KPK, pada faktanya kemudian keluar undang-undang yang memperlemah KPK, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019, yang itu kemudian membuat KPK lemah. Dan ujungnya masalah TWK yang akhirnya menjadikan KPK benar-benar mati. Mungkin kita bisa katakan KPK secara substansi telah mati, hanya lembaganya saja yang masih ada, hanya prosesnya saja yang masih berjalan. Nah, karena itu kami dari kuasa hukum penggugat perkara nomor 266/PDTG/2021/PNJ-KTPST memohon doa, dukungan kepada segenap rakyat Indonesia, kepada segenap bangsa dan seluruh komponen elemen anak bangsa agar memberi dukungan kepada kami. Kenapa? Karena memang gugatan ini sebenarnya kepentingannya bukan kepentingan penggugat yang memang mendaftarkan gugatan ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tapi hakikatnya ini adalah kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.